Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Ruhama Salsabila dengan NIM 23101163200009. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dwi Wahyu Chandra Dewi MPD. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai peristiwa sejarah sastra pada masa yang pertama, masa Pujangga Baru, yang kedua, masa sastra angkatan 1945, yang ketiga, sastra angkatan 1966, yang keempat, sastra angkatan 1980-an, yang kelima itu sastra angkatan tahun 2000-an, yang keenam, peristiwa penting sejarah sastra Indonesia, dan yang terakhir yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan juga sastra populer. Mari simak pembahasannya. Memasuki pada materi yang pertama, yaitu masa Pujangga Baru. Pada mulanya, Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang avant-garde yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 sehingga Februari 1942 setelah Kekaisaran Jepang menduduki Nusantara pada tahun 1942. Majalah ini pun tidak dapat diterbitkan karena pemerintah penduduk Jepang melarang. Suatu majalah lain dengan judul Pujangga Baru diterbitkan dari tahun 1948 sampai 1954. Pujangga Baru dapat diartikan sebagai penulis baru. Latar belakang dari Pujangga Baru adalah Pujangga Baru ini muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan juga kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Ciri khas dari karya sastra Pujangga Baru yaitu yang pertama, puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan dengan jenis soneta. Yang kedua, kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah. Yang ketiga, persajakan dijadikan sarana sebagai kepuitisan utama. Yang keempat yaitu alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus. Ada beberapa tokoh angkatan Pujangga Baru dengan karyanya. Yang pertama yaitu ada Sultan Takdir Ali Sahbana dengan buah karyanya yang berbentuk novel yang berjudul Tak Putus di Rundung Malang dan juga Dian Yang Tak Kunjung Padam. Selanjutnya yang kedua yaitu Amir Hamzah dengan buah karya yang berbentuk puisi, salah satunya yang berjudul Nyanyi Sunyi dan juga Buah Rindu. Yang ketiga ada Sanusi Pane dengan buah karyanya yang berbentuk puisi juga yang berjudul Madah Kelana dan Rama yang berjudul Sandiakala Ning Majapahit. Selanjutnya ada masa yang kedua yaitu angkatan 1945. Angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Khairil Anwar atau pelopor angkatan 45 adalah Habib Jasin, yaitu seorang kritikus sastra, lalu melabeli Khairil Anwar sebagai pelopor angkatan 45. Selain itu, angkatan 45 disebut juga angkatan kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang dari angkatan 45 ini adalah nama angkatan 45 baru diberikan pada tahun 1949 oleh Rosihan Anwar. Meski begitu, tidak disetujui banyak sastrawan, yang dimana keberatan karena nama itu kurang pantas ditujukan pula kepada para pengarang yang terkenal kepada dengan pelopor kemerdekaan yang diberi predikat sebelumnya sebagai angkatan 45, dan juga perubahan yang sangat mendadak di masa perdudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan 45 yang pertama yaitu terbuka, yang kedua pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan dengan angkatan sebelumnya, yang ketiga bercorak isi realis dan naturalis,
sehingga meninggalkan corak romantis. Yang keempat yaitu sastrawan periode terlihat menonjol individualismenya. Yang kelima yaitu dinamis dan kritis, berani menabrak pakem sastra yang mapan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu lebih ekspresif dan spontan serta terlihat sinisme dan sarkasme. Didominasi puisi sedangkan bentuk prosa tampak berkurang. Selanjutnya ada tokoh-tokoh utama pada angkatan 45 serta karya yang dihasilkan para tokoh tersebut. Yang pertama ada Asrul Sani dengan karya yang berbentuk cerpen dan sajak. Salah satunya yaitu Sahabat Bola Lampu dan Anak Laut. Khairil Anwar dengan karya yang berbentuk puisi yaitu ada Deru Campur, Tiga Menguap Takdir, Kerikil Tajam, dan Yang Terempas dan Yang Putus. Itu angkatan tahun 1966, di mana latar belakang terjadinya angkatan 66 ini adalah angkatan ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon. Yang nama angkatan 66 ini dicetuskan oleh Hans Bagu atau yang biasa disebut dengan HB Jasin melalui bukunya yang berjudul yaitu Angkatan 66. Angkatan inilah yang bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Oleh karena itu, karya sastra berupa sajak-sajak dan cerpen-cerpen terutama esai-esai yang lahir pada periode ini lebih banyak yang berwarna protes terhadap keadaan sosial dan politik pada masanya. Di sini ada karakteristik sastra angkatan 66. Yang pertama yaitu berisi pergolakan, yang kedua bercorak perjuangan anti tirani, yang ketiga pembelaan terhadap Pancasila, yang keempat berisi protes sosial dan politik, yang kelima menegakkan keadilan dan pergerakan, yang keenam bercorak membela keadilan, mencintai nusa bangsa negara dan persatuan, yang terakhir yaitu berontak terhadap ketidakadilan. Di sini ada tokoh pada angkatan 66 serta buah karya yang dihasilkan. Yang pertama itu ada Taufik Ismail, karyanya yang berjudul Tirani, Benteng, Jalan Segera, dan sebagainya. Yang kedua ada Gunawan Muhammad, yaitu dengan karyanya Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang, Asmarandana, dan Misalkan Kita di Sarajevo. Yang ketiga ya ada Supardi Djoko Darmono, yaitu dengan karyanya itu Sementara Kita Saling Berbisik, Dukamu Abadi, dan Aku Ingin Hujan di Bulan Juni. Yang keempat ada W.S. Rendra, yaitu karyanya itu Bunga Gugur, Permintaan, dan Temperamen. Yang kelima ada Putu Wijaya dengan karyanya yang berjudul Telegram, Stasiun, Pabrik, Lautan, Bernyanyi, dan sebagainya. Selanjutnya ada angkatan tahun 1980 yang dimana latar belakang sastra 80-an ini berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total, adanya politik stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal. Karena angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru yang tentunya politiknya itu sangat ketat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya sastra pada angkatan 80-an. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual, religius seperti karya yang berjudul Ku Bakar Cintaku karya Mbak Ainun Najib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Yang ketujuh yaitu terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai memuat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang kesembilan, didominasi oleh roman percintaan. Kesepuluh, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya.
Selanjutnya ada tokoh pada angkatan 80 serta buah karya yang dihasilkan. Yang pertama ada Hilman Hariwijaya, memiliki buah karya yang salah satunya berjudul Lulusan, yang kedua Olga, yang ketiga Keluarga Hantu dan sebagainya. Yang kedua ada tokoh Ahmadun Yosi Hervanda, memiliki buah karya yang salah satunya berjudul Ladang Hijau, Sang Matahari dan Sajak Penari. Yang ketiga ada Margate, memiliki buah karya yang salah satunya itu berjudul Sepotong Hati Tua. Yang kedua Bukan Impian Semusim. Yang ketiga Gema Sebuah Hati. Nah, angkatan 80 juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari karya sastra angkatan 80-an ini adalah yang pertama itu memiliki wawasan estetik yang luas. Yang kedua, bertema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan. Ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah atau kebahagiaan bagi pembacanya. Yang ketiga, periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional. Ada juga kekurangan dari sastra angkatan 80-an ini adalah yang pertama itu karya sastra angkatan 80-an ini diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Yang kedua, karya sastra yang lahir pada tahun 80-an ini dipengaruhi oleh proses depolitisasi. Yang ketiga, sastra yang muncul jadi tidak sesuai dengan realistis sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Selanjutnya, ada sastra tahun 2000-an yang dimana sampai sekarang awal tahun 2000-an ini terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang sering disebut sastrawangi. Para penulis sastrawangi menghadirkan kehidupan yang selalu tampil sebagai sisi gelap atau negatif dengan masa menarik pandang. Oleh karena itu, sastrawangi ini menimbulkan banyak kelebihan dan juga kekurangan. Latar belakang dari sastra tahun 2000-an ini adalah dimulai pada masa kepemimpinan pasca Soeharto, setelah adanya wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi, namun tidak berhasil dikarenakan tidak memiliki pembicara. Dan pada tahun 2002 Kori Ayun melempar wacana tentang lahirnya sastra angkatan 2000. Penyusunan periode sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya yaitu sastra angkatan 2000 yang disebut juga sastra mutakhir. Ciri-ciri sastra angkatan tahun 2000 ini yang pertama menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif atau makna yang mempunyai hubungan atau ikatan. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan puisi konkret. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Nah, di sini ada tokoh-tokoh utama pada angkatan 2000-an serta buah karya yang dihasilkan. Yang pertama itu ada Andrea Hirata, memiliki buah karya berbentuk novel yang salah satunya berjudul novel Laskar Pelangi. Yang kedua yaitu Habibur Rahman El-Sizari, yaitu memiliki buah karya yang berbentuk novel juga yang laris pada tahun 2000-an yang berjudul Ayat-Ayat Cinta dan dijadikan film diangkat pada layar lebar. Yang ketiga itu ada Dewi Lestari, memiliki buah karya berbentuk novel juga yang salah satunya berjudul Supernova. Yang keempat, Terelie, memiliki buah karya berbentuk novel yang salah satunya berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Yang kelima, Eka Kurniawan, memiliki buah karya yang berbentuk novel yang salah satunya berjudul Cantik Itu Luka. Peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Yang pertama, berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi voor de Inlandse School and Volkscultuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi
Kantor für the Volksselektur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintahan Belanda terhadap banyaknya bacaan yang berkembang pada masyarakat. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua, ada kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Para sastrawan Angkatan 45 tampil sebagai pelopor sastra Indonesia modern dengan sebuah dilema budaya. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Yang ketiga, ada muncul istilah Angkatan 66. Tahun 1966 muncul istilah Angkatan 66 yang menandai peristiwa penting dalam bidang sastra. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Yang ketiga, manifest kebudayaan. Munculnya manifest kebudayaan ini menjadi peristiwa penting dalam bidang sastra. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Selanjutnya ada majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan realistis serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Peran Angkatan Pujangga Baru dalam sejarah sastra ini sangat signifikan. Mereka melahirkan banyak sastrawan dan penyair terkemuka yang karyanya masih dikenal hingga kini. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Selanjutnya, kita udah pada pembahasan akhir, yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan juga sastra populer. Sastra koran yaitu adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dan dongeng dan sebagainya yang diterbitkan di media koran. Publikasi karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastra Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya mereka kepada publik. Peran sastra koran bagi penulis itu untuk membuka jalan bagi mereka untuk lebih bersemangat dalam menuangkan ide-ide imajinasinya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Karya sastra koran ada yang berjudul yaitu salah satunya Jatuh Dari Cinta karya Beni Arnas yang diterbitkan di Bandung Grafindo pada tahun 2011. Yang kedua yaitu Satu Hari Bukan di Hari Minggu karya Yeti AKA yang diterbitkan di Yogyakarta Grace Publishing pada tahun 2011. Yang kedua ada sastra perempuan. Di dalam karya sastra perempuan adanya kebebasan ruang gerak bagi perempuan untuk menulis apa saja. Hal ini membuktikan ruang bagi perempuan untuk berkarya jauh lebih baik dan mendapatkan tempat dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Fenomena sastra perempuan adalah para feminis dan pejuang emansipasi perempuan ingin mendudukan eksistensi perempuan dalam kesetaraan gender, sehingga saat ini sastra tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki dengan ideologi patriarkinya, dan perempuan tidak lagi sekadar menjadi pemeran dalam karya sastra, tetapi juga turut memberikan pengaruh besar di dalam dunia sastra dengan pemikiran yang lebih dinamis. Nah, karya dan tokoh sastra perempuan itu ada Ayu Tami dengan buah karya yang berjudul
Saman dalam bentuk novel. Yang kedua ada Dewi Lestari dengan karya yang berjudul Supernova dalam bentuk novel. Yang ketiga ada sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut dengan karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, berpengetahuan problema, dan selera orang-orang yang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena jalan ceritanya itu hanya menyampaikan itu saja. Contohnya itu karya sastra populer Indonesia ada Siti Nurbaya oleh Mara Rusli, terbit pada tahun 1922. Yang kedua ada roman, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Hamka, terbit pada tahun 1938. Dan yang terakhir itu ada novel Laskar Pelangi dan sempat dijadikan film, yaitu dengan judul yaitu karyanya Andrea Hirata. Nah, selesai sudah video pembahasan yang telah saya jelaskan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal semua. Bye-bye. Dadah.